Beda dengan prinsip yang dibangun seperti di khilafah itu, bagaimana memecah belah dan mereka ingin menguasai di mana-mana. Prinsip yang ajaran-ajaran mereka itu selalu ingin mengadu domba orang supaya mereka mau mengambil alih kekuasaan itu. Jadi ada semacam gerakan-gerakan di luar daripada apa? Artinya gerakan-gerakan mau makar gitu. Sudah dipikirkan belum oleh orang-orang yang punya otoritas di negeri ini? Mana ada yang mikir minyak goreng aja kita kelabakan? Itu baru minyak goreng. Sementara kalau negara kolab, logistik berat loh. Ini minyak goreng aja kita dikelabui oleh satu perusahaan raksasa yang sudah menguasai mulai kacang kedelai, itu sama itu ownernya. Kacang kedelai mereka, tepung terigu mereka. Masa itu aja persoalannya menjelang lebaran. Ini kan aneh, kayak pembiaran. Pak Reinhardt bisa ini Pak Reinhardt bisa menilai paparan dari Pak Jenderal tadi. Silakan Pak Reinhardt. Ya, ini terima kasih guru kita Amang Tobing sudah memberikan pencerahan malam ini. Memang saya sebagai generasi yang dibawahnya Pak Tobing ini miris ya. Saya dulu zaman masih mahasiswa sampai era 98 tuh masih enak lah kita bernegara ini. Berteman juga enak. Saya berteman dengan HMI ya. Itu nggak ada persoalan, nggak ada kita bicara agama, kita bicara ini, yang kita bicara tuh bagaimana negara ini bisa kita benahi, kita selamatkan. Dan ketika terjadi peristiwa Trisakti itu kita nggak ada bicara itu baik dari GMKI, GMEI, HMI semua pada turun. Nah, cuma saya terusik juga dengan apa yang terjadi hari ini ketika Menteri Agama membahas soal TOA ini. Memang ya mungkin untuk sebagian kalangan mengumpamakan seperti di dalam komplek ada anjing saling menyalak, itu membuat kegaduhan. Ya memang dengan pembanding antara TOA dengan TOA ini mesti dengan gonggong memang ya untuk sebagian orang tuh tidak bisa diterima, tapi yang mau disampaikan Menteri Agama sebenarnya itu polisi suara sebenarnya. Cuma memang ya banyak orang yang coba menggoreng ini menjadi suatu isu yang seakan-akan ini adalah sesuatu yang menghujat ya. Jadi kalau saya lihat apapun yang dilakukan oleh menteri-menteri era presiden sekarang semuanya salah, semuanya harus dikritisi. Padahal menurut saya nggak terlalu penting sebenarnya. Itu kan yang kayak begitu kan akhirnya menghambat kerjaan dari para pembantu presiden. Saya setuju dengan tadi Pak Tobi bilang, mau dibawa kemana negara ini? Kalau semuanya harus digoreng, semua harus dibahas. Negara lain aja, sudah India aja yang dulu masih di bawah kita, udah bisa menerbitkan, meluncurkan satelit ke bulan sana. Kita boro-boro, kita sibuk dengan masalah agama, masalah kepentingan golongan. Jadi kalau terus-terus begini, ya mungkin prediksi orang-orang 2050 negara Indonesia bisa bubar, mungkin bisa terjadi karena gesekan sudah terjadi di mana-mana. Nggak ada lagi namanya nasionalis. Nasionalis juga sekarang banyak terkontaminasi. Buktinya partai-partai yang dianggap nasionalis mana ada lagi berpihak lagi kepada keadilan dan kebenaran. Semua sudah sibuk dengan kepentingannya sendiri. Ya, saya kecewa dengan teman-teman saya yang di PDIP maupun yang di Nasdem itu. Nggak ada, saya lihat
tindakan yang bisa memberikan suasana yang adem, yang bisa menyeimbangkan dengan permasalahan-permasalahan khususnya kita minoritas. Padahal kalau kita lihat komposisi di DPR itu lebih dari 70 orang itu yang orang Kristen, tapi saya tidak ada lihat tindakan mereka terhadap apa yang terjadi di negara ini. Penutupan gereja mana mereka bersuara. Ya, orang lagi ibadah disuruh dibubarkan. Jadi menurut saya udah nggak benar lagi ini. Jadi saya berharap melalui Zoom ini maupun dari LSM yang akan kita kedepankan ke depan, kita harus banyak berbuat. Saya setuju, kita harus terus-menerus ini bila perlu tiap hari kita berkoar-koar biar didengar. Jadi sementara dari saya begitu aja. Kalau soal hukum, kalau menurut saya tahun 2070 mungkin baru bisa kita seperti Singapura, baru seperti Singapura, bukan seperti Amerika ya, baru seperti Singapura. Karena kita lihat hukum itu hanya untuk kepentingan tertentu aja itu. Begitu aja Pak Putih, lanjut. Pak Putih. Kedengaran suara. Nah, Hah? kok kosong semua? Loh, disabotase kalau gitu. Saya dengar suara Pak Dinias, tapi yang tadi udah jadi hilang. Pak Putih mana? Siapa? Nggak tahu kemana ini. Pak Putih belum di unmute Pak Putih. Pak Putih masih mic-nya belum dibuka Pak Putih. Oh, Pak Beta Maluku ya. Sorry. Nggak kedengaran suaranya ya, maaf ya. Pak Beta Maluku. Pak Putih, saya terakhir aja lagi asik mendengarkan dulu. Oke, kalau begitu kita minta ini like the world ini. Like the world bisa dengar? Ya, siapa? Tolong Halo. kasih pendapat apa yang dipaparkan Pak Nitro ya, negarawan plus 62 kita Pak PDT ya, pembicara dari tentara ya, Brigjen Junior Sumban Tobing. Ada yang Bapak tangkap makna dari apa yang dipapar Pak guru kita tadi Pak? Baru masuk saya Pak. Tadi saya sedikit dengar. Tadi saya ada masuk. Tapi maksud dan tujuannya itu adalah agar Indonesia kita yang dari mencong menjadi benar. Karena ini motivasi supaya kita bangkit, membangun semua anak bangsa kita Indonesia. Motivasi kita hanya itu yang saya tanggapi dari awal tadi. Okay. Karena ada tamu, makanya itu tadi saya keluar sebentar. Izin Pak Putih. Terima kasih. Thank you. Mencong ini anak Medan kali ini ya, bilang mencong ya. Oke. Ya, Pak Bonar Siregar. Ya, silakan Pak Bonar. Iya, selamat malam ini Pak. Ya, sering ini Pak ya kita ikut. Kalau pagi itu banyak ribut itu di udara itu, jadi Pak ya. Tapi saya sering ikut monitor ya. Nah, ini saya terima kasih banget nih ya, ada seperti Pak Putih, ada seperti Pak Junior Tobing ya, yang sudah usianya lanjut lah gitu kita bilangnya, kayak kita ini, tapi semangatnya besar gitu. Artinya memang negara seperti situasi sekarang ini Pak, memang membutuhkan orang-orang pada umumnya ya, adalah orang-orang yang ada di Zoom-nya Nitro 26 ini. Saya lihat itu Pak. Artinya orang-orang yang ada di Nitro 26 ini pada umumnya adalah orang-orang yang punya prinsip Pancasilais gitu. Jadi ada dua prinsip sebenarnya. Prinsip Pancasila ini adalah membangun untuk mempersatukan. Nah, beda dengan prinsip yang dibangun seperti di khilafah itu, bagaimana memecah belah dan mereka ingin menguasai di mana-mana. Prinsip yang
ajaran-ajaran mereka itu selalu ingin mengadu domba orang supaya mereka mau mengambil alih kekuasaan itu. Jadi ada semacam gerakan-gerakan di luar daripada artinya gerakan-gerakan mau makar gitu. Dan ini tidak serta-merta sebenarnya muncul ini sudah dibina atau sudah menjadi ajaran karena mereka punya target bagaimana menguasai dengan segala cara apapun. Nah, jadi bagus sekali sebenarnya kalau kembali disosialisasikan lagi mengenai prinsip-prinsip yang ada di Pancasila ini. Sangat mempersatukan dan sangat membuat orang menjadi berjiwa nasionalis, artinya punya sifat berpikir tentang orang lain gitu, bukan hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Artinya kalau orang yang bersifat nasionalis, yang memang Pancasilais pemikirannya, seandainya pun dia hakim, pasti dia hakim yang adil. Kalau dia pun jaksa, pasti dia jaksa yang adil. Beda dengan kalau dia sudah berprinsip seperti khilafah itu atau kadrun-kadrun itu, pasti dia udah mencong-mencong seperti dibilang kawan tadi, udah melenceng. Itu yang memang harus dibutuhkan akhir-akhir ini. Jadi saya sangat berdoa ya, seperti Pak Junius Tobing ini ya, banyak kali ilmunya sebenarnya, banyak kali. Tapi sayang kalau saya lihat memang kurasa Pak Junius Tobing ini karena bukan Islamnya Bapak ini. Kalau Islam Bapak ini udah udah duluan ini Pak ini jadi Kapolri ini. Ya Pak Junius ya, saya lihat memang semangatnya bagus. Apa prinsip-prinsip Bapak itu selama di kemiliteran pun sangat bagus sekali lah. Artinya memang menginspirasi orang, cocok jadi pengajar juga di kemiliteran, bukan Kapolri ya. Jadi itu Pak, saya percaya ya, memang tadi saya nggak salah ngomong ini, makanya kalau ada di jum-jum orang lain juga, saya bilang orang yang tidak senang dengan jumnya Nitro 26 Paul Jang, berarti orang ini adalah orang yang tidak ingin satu kedamaian gitu ya, tidak ingin satu kebersamaan. Nah, itu saya lihat. Jadi saya senang sekali selalu di jum-jum ini. Nah, memang bagus juga gerakan-gerakan yang ingin dibangun di bawah Galarua ya, di bawah Pak Putih, sangat apa ya, artinya di sini juga tidak melihat latar belakang siapa atau latar belakang agama gitu ya, tapi hanya kita berpikir bagaimana orang-orang yang teraniaya tidak pada tempatnya, yang seharusnya mendapat bantuan. Nah, itu yang difokuskan di grupnya Galarga ini. Jadi saya senang sekali lah. Saya pikir inilah memang visi yang sebenarnya di negara yang ingin negara itu maju, negara itu bersatu di dalam kemakmuran gitu. Jangan makmur sendiri gitu ya, aman sendiri, yang lain nggak aman. Nah, dan memang sifat-sifat seperti inilah yang dibangun di bawah Galarua ini. Saya apresiasi lah, kita semua terbeban gitu ya buat gerakan-gerakan yang ingin dibangun, yang menjadi gerakan-gerakan memotivasi buat orang-orang lain. Jadi kepada Pak Putih juga ya, saya berdoa gitu ya supaya tetap sehat, kuat, semangat, dan apa yang menjadi cita-cita kita di bawah program-programnya Pak Joseph Paul Jang ini,
kiranya itu terlaksana ya dengan kebersamaan ya, dengan semangat Pancasila tadi. Memang sempurna ini Pak, sebenarnya Pancasila ini udah sempurna kalau dijalankan. Itu kita apresiasi sangat ya, apresiasi sangat, dan mudah-mudahan nanti banyak seminar-seminar sebenarnya bisa dilakukan Pak Junius Tobing, bagaimana menginspirasi orang-orang untuk memahami ya apa makna Pancasila. Gitu Pak ya. Pak Joseph Paul Jang, semangat terus ya. Saya belakangan ini agak apa gitu, nggak ikut bisa kadang nge-zoom kalau pagi itu. Ini kan saya lagi di Siantar, kadang saya kan di Medan. Kalau di Medan saya itu dekat kali di apa itu di Masjid Raya, jadi apa gitu ribut kali, banyak apanya. Kalau di sini agak tenang gitu Pak ya. Oke, makasih ya. Mudah-mudahan nanti ke depan juga rencana-rencana launcingan buku-buku selanjutnya dari Pak Junius Tobing ini lancar ya, lancar. Kesehatan ya Pak Junius Tobing ya. Oke, terima kasih ya sahabat kita Pak Bonar Siregar. Ya, Jadi Pak, paparan guru kita tadi, negarawan plus 62 tadi, ini bukan isapan jempol ya. Banyak kali riak-riak terjadi justru karena statement-statement dari para petinggi negeri, ya, para operator pemerintahan di bawah kementerian, ya, para operator pelaksana di DPR, MPR, ya. Jadi kayak sepertinya Presiden kita Jokowi ini kena jebak ya, karena beliau baru ucapkan satu keputusan bahkan menggegerkan dunia. Contoh yang paling heboh kemarin, bagaimana stopnya kita punya batu bara ya. Dunia geger goyang, tapi tiba-tiba dalam tempo nggak sampai seminggu, karena kartel yang ada di kiri kanan muka belakang beliau, ya dirubah lagi. Ini bahaya ini. Mereka mempermainkan keputusan-keputusan yang langsung secara terbuka disampaikan oleh lambang negara kita tertinggi, Presiden Republik Indonesia, tapi kemudian kutuk kupret yang ada di kiri kanan beliau memperalat beliau, dirubah lagi. Jadi ini mau dibawa kemana ini? Kartel ini kok ada masih punya kepentingan mereka lebih penting daripada kepentingan bangsa. Makanya saya bingung ya. Dulu kan komunis berarti kan isme ya. Kemudian kita dibilang rezim sekarang, rezim Soeharto ya. Kemudian rezim apa lagi? Sampai rezim SBY. Ya, kemudian dibilang rezim Jokowi. Seharusnya kalau habis rezim tidak ada lagi permusuhan dengan rezim sebelumnya. Contohnya rezim Soeharto, rezim Megawati, dan rezim SBY. Adu domba. Berarti sekarang ini bukan rezim sebenarnya. Isme ya. Jadi komunisme melawan isme Jokowi. Tapi ternyata bukan Jokowi, orang-orang yang ada di sekeliling beliau yang punya posisi-posisi strategis. Ini berbahaya untuk kesinambungan anak bangsa menjadi bagian dari Nusantara ini. Jadi guru kita ini nggak asal ngomong, berdasarkan analisa sudut pandang yang terukur, ya. Karena beliau, dasar pandangan beliau adalah kompas, jarum kompas. Jarum kompas itu satu titik aja bergeser, tujuannya meleset. Sementara para pemimpin pelaksana daripada negara ini, mulai dari orang-orang di sekitar Jokowi sampai departemen-departemen yang ada di kementerian, lembaga-lembaga yang ada, mereka masih mutar naik turun kepada poros yang tidak pasti.
Jadi hanya rotasi doang. Cocok, geser, nggak cocok, tetap gitu-gitu aja. Tetapi sementara mereka tidak sadar, mereka dikukung oleh kartel. Coba seandainya kita perang hari ini, apa logistik untuk anak bangsa? Sudah dipikirkan belum oleh orang-orang yang punya otoritas di negeri ini? Mana ada yang mikir, minyak goreng aja kita kelabakan, itu baru minyak goreng. Sementara kalau negara kolab, logistik berat loh. Ini minyak goreng aja kita dikelabui oleh satu perusahaan raksasa yang sudah menguasai mulai kacang kedelai, itu sama itu ownernya. Kacang kedelai mereka, tepung terigu mereka. Masa itu aja persoalannya menjelang lebaran. Ini kan aneh, kayak pembiaran. Masalahnya apa? Kartel ini sudah mencekokin oknum-oknum di segala lini di sekitar kutu kupret di sekitar presiden, rezim sebelumnya bahkan. Dan mereka besarnya kan di rezim Soeharto. Coba bayangkan itu tadinya milik Bulog, bisa dikuasai oleh mereka. 100% terigu import kita dikuasai oleh swasta, ini kan nggak benar. Kacang kedelai diimport oleh mereka juga. Sekarang mereka mulai menguasai minyak goreng. Setelah Lonsum mereka ambil alih dengan nggak tahu cara macam mana. Kan mereka ambil alih Lonsum ini, London Sumatera. Mereka ambil alih aset dan semuanya nggak tahu caranya macam mana. Sekarang mereka tumpuk barang mereka di Medan. Ini ngeri nih. Jadi yang dilihat oleh Pak Jenderal Kila, Lemhanas kaki lima ini, Lemhanas jalanan ini, yang menjadi negarawan plus 62 ini, bukan cerita omong kosong, terukur. Dan kita mulai menganalisa ini. Seandainya gara-gara perang Ukraina-Rusia ini, perang ini berkecamuk sampai Asia Raya, kita kena limbahnya. Kalau kita sudah kena limbahnya, sudah siapkan negara memberi kita makan sebagai anak bangsa, ada cerita. Minyak goreng aja terpapar. Itu dulu ya. Ini di sini ada apa ya, dua Wonder Woman kita.